Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syakira Gusmi Manika dengan NIM 52112111025. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai manajemen organisasi bisnis PT Indosat. Adapun profil pada PT Indosat. PT Indosat Tbk atau bisa dikenal sebagai Indosat Ooredoo Hutchison, yaitu salah satu perusahaan yang menyediakan jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk telepon genggam dengan dua pilihan, yaitu prabayar maupun pascabayar, dengan merek IM3 dan 3. Jasa lainnya yang disediakan oleh perusahaan ini adalah saluran komunikasi via suara atau telepon tetap, dan termasuk sambungan langsung internasional. Dan juga Indosat menyediakan layanan multimedia, internet, dan komunikasi data. Adapun visi dan misi PT Indosat. Visi, menjadikan perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Dan misinya yaitu yang pertama, jaringan data yang unggul, yang kedua, memperlakukan pelanggan sebagai sahabat, dan yang ketiga, layanan dan produk yang membebaskan, yang keempat, transformasi digital. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan dengan cara individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut. Dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, bisa dikatakan pula manajemen menggantung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan tujuan yang ingin dicapai. Fungsi manajemen yang utama adalah mencapai tujuan dari organisasi secara efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, manajemen ditegaskan sebagai seni di dalam proses dan ilmu pengorganisasian. Adapun 4 fungsi penting dalam manajemen, yaitu yang pertama, planning atau fungsi perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan salah satu fungsi yang mendasar dalam sebuah manajemen. Perencanaan merupakan salah satu rangkaian atau proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dalam menentukan berbagai strategis yang akan dibutuhkan guna mencapai tujuan. Planning atau fungsi perencanaan PT Indosat. Yang pertama yaitu satu, mempertahankan kepemimpinan pasar dalam jasa telekomunikasi internasional di Indonesia. Yang kedua, memperkuat posisinya sebagai perusahaan telekomunikasi berkelas dunia. Dan yang ketiga, menjadi pemain global dalam industri telekomunikasi dunia. Dalam rangka mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dan menjadi pemain global, Indosat menaikkan standar sesuai dengan standar yang digunakan oleh perusahaan telekomunikasi multinasional sebagai operator telekomunikasi global. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Secara umum, pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang dikerjakan dan proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Organizing atau fungsi pengorganisasian PT Indosat. PT Indosat merumuskan strategi ekspansi yaitu 1+3 untuk mengembangkan usaha jangka panjang mencakup lini usaha kunci layanan jasa telekomunikasi internasional sebagai bisnis utama dengan mengupayakan peningkatan jangka panjang melalui pengembangan 3 jenis bisnis lainnya. Yang pertama, yaitu investigasi dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi domestik. Yang kedua, peningkatan peran telekomunikasi di lingkungan regional maupun internasional. Dan yang ketiga, diversifikasi terbatas ke bidang usaha mendukung bisnis utama. Yang ketiga, directing atau fungsi pengarahan. Directing bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal. Directing atau fungsi pengarahan pada PT Indosat. PT Indosat memiliki budaya kerja agar karyawan lebih produktif dalam bekerja. Tujuannya yaitu agar menyediakan lingkungan agar karyawan dapat menikmati pekerjaan mereka dan didorong pula dengan kemampuan terbaik mereka. Perusahaan menyediakan ruang kerja yang nyaman, aman, dan sehat untuk melakukan pekerjaan. Dan kebijakan dilarang merokok pula diberlakukan di semua area kantor. Sementara itu, bangunan kantor dilengkapi dengan area kantin, musola, ruang menyusui, perpustakaan, fasilitas olahraga, dan juga klinik.
PT Indosat mendorong karyawan agar menyeimbangkan antara kerja dan kehidupan sosial dalam lingkungan kantor, dan perusahaan juga mengadakan pertemuan karyawan seperti acara kesenian dan olahraga guna untuk mempererat ikatan di antara karyawan di luar kerja yang formal. Yang keempat yaitu controlling, fungsi pengendalian atau pengawasan. Tujuan dari fungsi pengawasan adalah untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh semua SDM yang ada di suatu perusahaan. Controlling, fungsi pengendalian atau pengawasan PT Indosat. Dalam proses ini terdapat proses interaksi antara manajer dengan karyawan. Kegiatan proses pengendalian manajemen yang formal meliputi evaluasi dan penyusunan anggaran. Dan dalam analisa akan dibedakan antara proses pengendalian manajemen pada divisi secara khusus dan pengendalian manajemen pada perusahaan. Bagian fix atau MIDI, revenue, analisis, dan controlling mempunyai fungsi, yaitu 1. Membuat laporan bulanan PT Indosat, PCO, atau Parent Company Only. Dan yang kedua, melakukan koordinasi dengan departemen lainnya, khususnya implementasi program pada jaringan IT yang terhubung dengan Fix and MIDI. Dan yang ketiga, mengevaluasi dan menganalisis Fix and MIDI revenue untuk setiap produk dan jasa. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul mulai dari tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan. Definisi lainnya, kewirausahaan adalah suatu lembaga atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual ke masyarakat dengan tujuan meraih laba atau keuntungannya. Adapun fungsi-fungsi perusahaan, yaitu yang pertama, fungsi manajemen SDM. Fungsi manajemen SDM yaitu salah satu fungsi terpenting di sebuah perusahaan untuk pengelolaan karyawan seperti perekrutan, manajemen kompensasi untuk karyawan, pelatihan dan pengembangan, menjaga kesehatan serta keamanan pekerja, membangun relasi hingga pemutusan hubungan kerja. Fungsi manajemen SDM PT Indosat. PT Indosat adalah salah satu perusahaan multinasional dan perusahaan provider terbesar di Indonesia. Salah satu strategis yang digunakan adalah melakukan pengelolaan SDM dengan baik, dan PT Indosat menerapkan semua teori pengelolaan sumber daya manusia yang efektif di perusahaannya. Oleh karena itu, hal ini memberikan dampak yang cukup positif pada PT Indosat yang mampu bertahan sejak 1967 dan sudah menjadi perusahaan multinasional di Indonesia. Yang kedua yaitu fungsi manajemen produksi. Manajemen produksi secara umum bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, pengolahan, dan jasa pendukung. Manajemen produksi juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan produksi guna tercapainya tujuan perusahaan. Produksi ini menyangkut aktivitas pengolahan bahan baku menjadi barang dan jasa. Fungsi manajemen produksi PT Indosat. PT Indosat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi internasional untuk umum. Oleh karena itu, aspek manajemen pada PT Indosat adalah manajemen jasa yang dimana tugas-tugasnya sebagai berikut, yaitu 1. Mengevaluasi secara berkala performasi produk jasa, dan yang kedua, mengelola atau memelihara produk jasa yang diluncurkan. Yang ketiga, fungsi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, pengimplementasian, pengendalian atas program-program yang didesain guna menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan. Dengan pembeli bertujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatkan permintaan konsumen, memperluas pangan pasar, dan mendapatkan keuntungan. Fungsi pemasaran PT Indosat. Terkait strategi pemasaran di PT Indosat, dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan sudah terbilang baik. Strategi pemasaran sangat berpengaruh terhadap kepercayaan pelanggan karena dilihat dari postingan yang menarik, seperti kompetisi-kompetisi berhadiah, sehingga para pelanggan menaruh kepercayaan pada PT Indosat. Untuk meningkatkan pelayanan pada pelanggan dan menghadapi persaingan yang begitu ketat di antara perusahaan, PT Indosat memfokuskan pada strategi pemasaran, yaitu 1. Memperluas pasar, yang kedua mempertahankan dan meningkatkan penetrasi pasar yang ada, dan yang ketiga meningkatkan nilai tambah serta menjalin hubungan yang baik dengan seluruh pelanggan. Yang keempat yaitu fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan yaitu proses kegiatan merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan keuangan, seperti pemanfaatan dan
pengadaan dana perusahaan. Fungsi manajemen keuangan pada PT Indosat. Fungsi manajemen keuangan pada PT Indosat sangat diperlukan karena memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan, seperti biaya modal perusahaan dan keuntungan modal perusahaan pada saat tertentu agar mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.